Hai teman-teman, perkenalkan, saya Junianto Triprasetyo, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pernapasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah 1 yang diampu oleh Nurse DF Suma MCAP. Sebelum kita lihat pada sistem pernapasan, mari kita mengetahui sama-sama apa itu bernafas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam paru-paru. Proses bernapas dibantu oleh organ-organ pernapasan. Organ-organ tersebut terangkai menjadi saluran yang disebut sebagai saluran pernapasan. Saluran pernapasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveoli, paru-paru, pleura, dan diafragma. Kita lihat pada organ yang pertama, yaitu hidung. Hidung merupakan bagian eksternal menonjol dari wajah yang disangga oleh tulang hidung. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang dipisahkan oleh septum nasi menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam dilapisi oleh membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet yang mensekresi lendir secara terus-menerus dan bergerak ke belakang nasofaring oleh gerakan silia. Fungsi dari hidung sendiri yang pertama sebagai saluran untuk mengalirkan udara ke dan dari paru-paru. Yang kedua sebagai penyaring kotoran. Yang ketiga untuk melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Yang keempat sebagai pembau, karena reseptor olfaktori terletak dalam mukosa hidung. Organ selanjutnya adalah faring. Faring memiliki struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasal atau nasofaring, oral atau orofaring, dan laring atau laringofaring. Fungsi dari laring untuk menyediakan saluran pada traktus respiratorius dan digestif. Selanjutnya, laring. Laring memiliki struktur epitel kartilago yang menghubungkan faring dan trakea. Laring sendiri sering disebut juga sebagai kotak suara yang terdiri atas yang pertama epiglotis, yaitu daun katup kartilago yang menutupi ostium ke arah laring selama menelan dan akan terbuka ketika kita bernafas. Yang kedua adalah glotis, yaitu ostium antara pita suara dalam laring. Yang ketiga, kartilago tiroid, yaitu kartilago terbesar pada trakea. Sebagian dari kartilago ini membentuk jakun atau Adam's apple. Fungsi dari laring yang pertama memungkinkan terjadinya vokalisasi. Yang kedua, melindungi jalan nafas bagian bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea sering juga disebut sebagai batang tenggorok. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang disebut karina. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus terbagi menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan memiliki 3 lobus dan bronkus kiri memiliki 2 lobus. Masing-masing dari bronkus kanan dan bronkus kiri terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Organ selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus memiliki kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Bronkiolus membentuk percabangan yang menjadi bronkiolus terminalis yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronkiolus terminalis kemudian menjadi bronkiolus respiratori yang dianggap sebagai saluran transisional
antar jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Bronchiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar, kemudian menjadi alveoli. Selanjutnya adalah alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran gas O2 dan CO2 yang kita sebut sebagai proses difusi. Dalam paru-paru, terdapat sekitar 300 juta alveoli yang jika bersatu membentuk lembaran seluas 70 meter persegi. Diameter dari masing-masing alveoli ini rata-rata 0,2 mm. Selanjutnya adalah organ paru. Paru merupakan organ elastis yang bentuknya menyerupai kerucut. Paru terletak dalam rongga dada atau toraks. Paru terbagi menjadi dua, yaitu paru kanan dan paru kiri. Paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung. Paru kanan cenderung lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus, sedangkan paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Selanjutnya adalah pleura. Pleura merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis. Pleura sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis. Pleura visceralis yaitu pleura yang menyelubungi setiap paru-paru, sedangkan pleura parietalis yaitu pleura yang melapisi rongga dada. Di antara kedua pleura tersebut, terdapat rongga pleura yang berisi cairan pleura yang berkisar sekitar 10-20 cc. Fungsi dari cairan pleura tersebut adalah sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer. Hal ini untuk mencegah kolap paru-paru. Organ yang terakhir adalah diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Diafragma terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga perut dan rongga dada. Bentuk diafragma menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Mekanisme inspirasi terjadi pada saat kita menarik nafas yang mengakibatkan tulang iga mendatar, jarak sentrum dan vertebra semakin luas sehingga rongga dada membesar, pleura tertarik, akibatnya menarik paru-paru dan menyebabkan tekanan udara di dalam paru berkurang. Kemudian masuklah udara dari luar ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah mekanisme ekspirasi. Mekanisme ekspirasi terjadi pada saat kita menghembuskan nafas yang mengakibatkan otot-otot mengendor atau relaksasi, diafragma menjadi cekung, rongga dada mengecil, dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Demikian video penjelasan saya mengenai sistem pernapasan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.